Nah, saat ini kan Bapak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Soko Pati Pusat ya Pak. Jadi ini, eh, bagaimana sih Pak awal berdirinya Soko Pati itu Pak? Bisa dijelaskan dan bisa disampaikan kepada teman-teman Soko Pati dimanapun berada Pak? Ya, boleh. Jadi Sokopati ini berdiri atas dasar inisiatif ataupun inovatif brainstorming daripada kami-kami semua yang waktu itu sedang berkumpul. Iya Pak. Jadi memang buah daripada pikiran kita tuangkan dalam bentuk ADART. Kemudian timbullah Sokopati. Oh, iya. Pada tanggal 28 Oktober. 28 Oktober. Betul. Tahun berapa itu Pak? Itu kurang lebih tahun 2023. 2023. Iya. Berarti kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu. Iya. Alhamdulillahnya dari buah pikiran itu tadi, Iya. akhirnya kami berkomitmen bahwasanya melihat, kemudian memandang, kemudian ada pengalaman-pengalaman bahwasanya kok banyak sekali teman-teman yang dari Pati, Iya. khususnya yang ada di Jakarta Timur. Iya. Waktu itu gimana kalau kita bentuk suatu wadah ataupun rumah bagi teman-teman ini, Iya. agar di Jakarta Timur kita bisa guyub rukun lah ya Mas ya, guyub rukun, bisa kopi bareng. Akhirnya terbentuklah Sokopati. Kemudian dari hal tersebut berjalannya waktu, akhirnya kita patenkan itulah Sokopati. Paten kakek Ya. itu Pak. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Sokopati itu sudah resmi didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM gitu Pak? Iya. Iya. Sokopati sudah kita daftarkan waktu itu di Desember 2023. Berarti di akhir tahun 2023. 23, ya. Tadi awal mulanya tercetus itu 28 Oktober. ya. Lalu di Di bulan Desember Januari kita patenkan, kita buat legalitasnya. iya. Itu pun dengan bersusah payah. Dalam konteks ini yang memprakarsai yaitu Pak Ketum, Pak Ketua Umum yang Pak Eko, Iya. kemudian sama teman-teman yang lain juga banyak, karena kita dasarnya organisasi ini bukan milik perorangan, tapi Iya. memang organisasi ini dimiliki semua kalangan, baik teman-teman kita, orang Pati yang ada di Jakarta. Iya. Jadi informasi juga yang perlu Sobat Pati ketahui ya, bahwa Sokopati sudah berdiri sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi bukan hanya sekedar organisasi yang istilahnya bisa Hanya dibilang nama saja, ya, Ya. tetapi sudah sah legalitasnya ada. legalitasnya ada. Ya, jadi ini perlu diketahui bagi Sobat Pati semuanya Pak, bahwa memang Sokopati sudah berdiri secara resmi ya Pak. Betul. Iya. Dalam kurun waktu tersebut, akhirnya kan kalau kita membuat legalitas, Iya, kita Pak. itu harus membuat susunan organisasi dulu. Betul, ADART ya Pak. Betul. Iya. Awal mulanya kita juga bingung ini mau gandeng siapa yang bisa merangkul kita Mas. Iya. Sebagai pembina, sebagai penasehat, itu memang harus sesepuh-sesepuh ataupun tokoh-tokoh Iya. yang memang sebagai role modelnya. Iya. Kalau kita sudah ada role modelnya itu, biar bagaimanapun pasti kita patuh. Gitu kan. Betul. Akhirnya kita sowan ke Pak Irjen Polisi Babanggiri. Pak Irjen Polisi Babanggiri Pak ya. Betul. Ya. Kita menghadap ke beliau bahwasannya kita ada niatan untuk membentuk suatu wadah komunitas Pati ini. Iya. Bahwasannya untuk menampung teman-teman yang orang Pati asli ataupun di luar orang Pati yang ingin bergabung. Alhamdulillahnya direstui Mas. Nah waktu itu kita direstui sama beliau. Akhirnya ya sudah dibentuk saja, dibuat yang baik,
karena memang ini organisasi untuk sosial, kita bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan. Iya Pak. Nah, kemudian kita bergerak juga di bidang macam-macam, kesehatan, Iya. ada lagi transportasi, itu hal-hal yang akan kita buat untuk agenda-agenda ke depan. Iya. Akhirnya kita juga memiliki pembina, Mas. Pembina dalam artian yang selalu kita mintai saran ataupun pendapat, Iya Pak. yaitu Kolonel Ahmed Suyetno. Beliau kebetulan adalah Dandim 0505 Jakarta Timur. Pak Suyetno. Pak Suyetno. Berarti masih satu itu sama Bapak ya Pak? Betul. Kebetulan saya anak buahnya. Oh, Jadi untuk birokrasi intern kita di Sokopati lebih muda. kurang. Iya. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillahnya juga beliau berkenan. Nah, akhirnya karena kita sama-sama putra daerah Pati, apa salahnya kita bisa membantu warga Pati yang ada di Jakarta ini. Iya, betul Pak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian berseiringnya waktu, kita juga akhirnya daftarkanlah untuk dari Mas legalitas. Legalitas Ya. ke Kemenkumham. Iya. Betul. Itu diwakili yang daftarkan adalah divisi hukum kita. Iya. Itu ada kita punya divisi hukum, memang yang membidangi hal tersebut. Iya Pak. Jadi didaftarkan kurang lebih 2 bulan lah. Ada revisi, kemudian ada revisi lagi, kita perbaiki. Alhamdulillah bisa rilis Iya. di bulan Desember. SK-nya baru sudah keluar. SK-nya sudah keluar. Setelah semua ketentuan tadi dipenuhi, Betul, ADART-nya juga sudah betul, tertuang dengan baik, betul, akhirnya bisa diterima. Betul. Dan kami ya Pak. betul. Akhirnya naskah tersebut dirilis sama Kemenkumham dan dilegalkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi karena ini sangat penting, Iya Pak. bahwasanya di Sokopati ini sangatlah banyak waktu itu petunjuk dari Bapak Penasehat, yaitu Pak Irjen Pol Babangkiri. Iya. Jangan hanya kamu sekedar membuat organisasi, tetapi tidak bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Pati. Iya. Kurang lebih seperti itu. Makanya dengan inovatif yang kita bangun selama ini, alhamdulillah kita dalam kurun waktu 1 tahun sudah ada program-program, Mas. Di antaranya program kita banyak sekali ya, mungkin yang sudah bisa disaksikan yang ada di Pati waktu ada bencana kekeringan, kita sempat juga ikut serta andil dalam rangka untuk pengadaan air bersih. Oh. Nah, salah satunya itu, Mas. Iya. Terus kemudian waktu yang baru saja kemarin dalam rangka HUT TNI kita melaksanakan bersih laut ada di Pati. Oh iya. Nah, Berarti itu juga. sudah dari berdiri dan sudah disahkan, Ya. DPP Sokopati sudah memiliki banyak agenda-agenda yang sudah dilakukan ya Pak. Iya, Termasuk tadi betul. bersih laut. Bersih laut, kemudian ada program penanganan Kekeringan ya Pak. kekeringan. Yang langsung dirasakan oleh warga masyarakat Pati. Betul. Oh ini sungguh sangat mulia sekali Iya. yang sudah dilakukan. Yang paling terakhir, yang paling saya berkesan itu ada adik namanya Adik Fatir waktu itu. Iya. Kita bukan untuk mengulas lagi, tapi ini hanya cerita pengalaman saja. Iya. Waktu itu ada Adik Fatir, beliau dari Pati, Iya. untuk melaksanakan bedah operasi kelainan jantung. Bedah jantung. Betul. Itu dari Dari Pati kita Ke pernah Jakarta. Jakarta. Oh iya. Akhirnya divisi kesehatan kita yang diprakarsai oleh Mas Jen sama teman-teman akhirnya berkolaborasi mereka dengan rumah sakit yang ada di Jakarta. Iya. Alhamdulillahnya hal tersebut bisa tertangani dengan baik. Alhamdulillah Adik Fatir sekarang bisa tertangani. Berarti ada upaya untuk membantu warga Pati juga. Pasti Dan dibawa ke Jakarta ya. dibawa ke Jakarta. Dan di sini pun tidak yang kita langsung tinggalkan, tidak. Pasti kita fasilitasi Bu, tempatnya, bagaimana nanti akomodasinya, dampak banget lah ya Mas. Tapi kita upaya terus. Iya berarti Karena- dari
dari hal-hal yang sudah dilakukan tadi, Pak, Ya. itu semuanya bidang sosial ya, Pak. Betul. Langsung bisa dirasakan dan berdampak pada Berdampak. masyarakat. Betul. Kemudian yang terakhir, ini yang masih hangat, itu setiap kita Ramadan pasti juga membagikan yang di di pusat kemarin juga melaksanakan pembagian sembako Iya, untuk masyarakat sekitar, itu sangat berdampak. Kemudian yang di DPD Pati juga sama, membagikan takjil iya, Pak. untuk menghormati teman-teman kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Oke, Nah, baik, Pak. itu kurang lebihnya. Dari kegiatan-kegiatan tadi, Pak, jadi ini untuk juga memberikan informasi bagi teman-teman Pati semuanya yang berada di perantauan bahwasanya tadi sudah diceritakan beberapa program-program yang sudah dijalankan dan langsung dirasakan masyarakat Pati dan langsung bisa berdampak. Tadi kan ada divisi-divisi masing-masing, Pak. Ya. Bisa dibantu dijelaskan, Pak, struktur organisasi dari DPP Sokopati tersebut, Pak, sehingga tadi ada yang kesehatan, terus ada yang lain-lainnya. Itu kalau bisa dibantu dijelaskan, Pak? Ya, itu semua sudah dirumuskan atas petunjuk daripada Bapak penasehat, Penasihat, ya, Bapak Sugiri. ya, dan Bapak pembina juga. Iya. Di antaranya kita bentuk salah satunya organisasi ini yaitu ada strukturnya. Iya, Pak. Yang pertama yaitu dari Pak penasehat sendiri, Pak Pak Penasihat. Bambang, Iya. kemudian ada Pak Pembina, Iya, Pak. Pak Kolonel Suyirno, Iya, jadi ada penasehat, Betul. lalu ke pembina. pembina, terus kemudian ada Ketua Umum, Iya, Ketua Umum sendiri Mas Eko, iya, Pak Eko ya. Pak Eko, Pak Eko ini pasti tahu ini, karena komunitas-komunitas yang ada di Jakarta, beliau sudah mengenal itu, Iya. sudah terkenal, Sudah aware di Sudah aware. kalangan masyarakat Pati ya. Hati, sudah tahu. Iya. Terus kemudian saya sendiri selaku Pak Wakatum, Pak Ketum. tapi biasanya kalau saya, ya, yang penting saya bisa mendukung, Iya. karena prioritas ini adalah organisasi untuk keseluruhan anggota kita, Iya. bukan perorangan yang bergaris bawahi. Kemudian di bawah saya ada Bapak Sekjen, kemudian ada bendara umum, kemudian ada divisi penerangan umum, kemudian beberapa divisi itu kita sudah butuh. Tetapi untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu, nanti juga saya menginginkan bahwasanya Iya. teman-teman yang memang punya inovatif, Aktivitas ya. punya kredibilitas, ya apa nanti bisa masuk. Karena macam-macam divisi yang sudah kita siapkan, baik yang pertama itu ada divisi transportasi, Iya. kemudian ada divisi sosial, ada divisi hukum, kemudian ada divisi IT, kemudian ada divisi marketing kita sendiri, karena kita punya UMKM. Oh, iya. UMKM ini juga kemarin sempat diprakarsai oleh Pak Nadiem, yaitu salah satu yaitu minuman mineral. Nah, itu sudah berkembang waktu itu, dan itu sangat berdampak kepada teman-teman yang berdomisili di sekitaran Jakarta Timur. Ya, luar biasa sekali ya, Pak. Betul. Karena menurut usia tadi, Pak, Betul. organisasi Sokopati Ya, ini baru baru terbentuk kurang lebih satu satu tahun ya. betul. Tapi struktur organisasinya sudah Sudah. lumayan lengkap ini, Pak, ya, Ya. sampai divisi-divisi masing-masing sudah terbentuk. Itu belum apa-apa, Mas. Itu masih ada lagi. Kita punya DPD. Jadi di per wilayah ada. Oh, begitu. Ya, ada DPD Jakarta Timur, Iya, ya, Jakarta Utara, iya, ada di Tangerang, Tangerang, kemudian di Selatan. Selatan, Ada lagi yang paling keren ini, Mas. iya, Pak. Baru masuk tapi mendobrak dengan hal-hal yang positif. DPD Jakarta Pusat, luar biasa. Berarti kurang lebih sudah ada 6 DPD ya, Pak? 6 DPD. Sudah. Termasuk yang ada di Pati. Di Pati juga Oh, sudah jadi di daerah juga ada terbentuk DPD. perwakilan DPD-nya. Betul, di sana sudah ada struktur organisasinya. Itu adalah ketua DPD-nya Mas Tio namanya. Iya, Itu yang khusus teman-teman yang ada di Pati iya, bisa bergabung dengan Mas Tio untuk membesarkan Sokopati. iya. Jadi di struktur organisasi